Salve, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang-orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak tepat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Mari kita lihat sama-sama. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, banyak orang mengikuti dia. Yesus meminta supaya orang yang mau mengikuti dia harus dengan sungguh-sungguh, secara totalitas, penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang, sehingga tidak ikut-ikutan. Harus punya pendirian, konsekuen dan setia sampai akhir hidupnya. Karena itu Yesus selalu mengemukakan syarat-syarat untuk mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menjadi muridnya yang sejati. Pertama, harus meninggalkan segala sesuatu, orang tua dan saudara-saudari. Yang kedua, harus berani memanggul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Selain persyaratan tadi, Yesus masih mengingatkan kita melalui perumpamaan agar kita membuat pertimbangan dan perencanaan yang baik dan matang. Perumpamaan pertama perihal orang yang mau membangun rumah. Ia harus duduk tenang membuat kalkulasi atau perhitungan dengan teliti apakah anggarannya cukup untuk menyelesaikan bangunannya, supaya dia tidak menjadi olokan dan tertawan orang lain. Perumpamaan yang kedua tentang seorang raja yang hendak berperang. Dia harus memperhitungkan kemampuan tentaranya dan mengatur strategi yang baik untuk menghadapi pasukan musuh agar tidak mundur teratur karena salah satu perhitungan dan keliru prosedurnya. Melalui perumpamaan ini kita bisa memahami mengapa begitu sulitnya menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam mewujud nyatakan nilai-nilai kekristenan di tengah dunia ini, kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan hidup yang menuntut suatu sikap yang radikal dan setia, bijaksana dan konsekuen. Apa yang baik dan benar yang kita katakan, itulah yang kita perbuat. Dan apa yang kita perbuat, itulah yang kita katakan. Mengikuti Yesus Kristus dengan setia dan konsekuen tidak gampang. Banyak tuntutannya, dan ini butuh keberanian dan iman untuk melaksanakannya. Semoga dengan ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci, kita semakin mengenal dan memahami hidup serta karya Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengikutinya dengan penuh kesadaran dan menjadi muridnya yang setia dalam melaksanakan kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.